Kalau kita bikin jalan dari sini lurus 4 lane pergi Tarian tembus Tambunan. Kalau agak di tepi jalan itu tidak boleh bikin rumah-rumah. Boleh. Siapa yang mau bikin rumah di Tarian? Kamu angkat satu bata, 2 bata naik double cab pergi Tarian. Tidak boleh. Kita tidak boleh sampai bila-bila tidak boleh kasih banyak penduduk sini. Itu yang Malaya mau. Kamu tahukah bikin jalan raya? Petrol, diesel kita kaya tahu. Tapi kamu tahu yang paling reject punya minyak itu adalah tai minyak, karena panggil bitumen, graphite. Bitumen, graphite yang reject tuh yang hitam, kasih masuk dalam kapal antar pergi Pangerang, lepas itu pergi Johor, kasih masuk dalam drum. Lepas itu sudah masuk drum, dia jual lagi sama kita itu tai minyak, reject nih, tai minyak antar lagi Sabah untuk campur itu batu, itulah aspal. Itulah karena bikin aspal. Bayangkan tai minyak dari tahun 76 sudah direkontrol semua, dari gas, petrol, diesel, tai minyak pun menangkat. Sebab itu kita tidak boleh bikin jalan. Bayangkan kalau dari sini pergi Terian, dari sini pergi Maang, dari sini pergi Timpango, pergi Kibunut, kamu agak-agak tidak boleh itu pembangunan rumah-rumah semua pun besar bikin. Itu yang ketiga. Keempat, penduduk di sini sampai bila-bila tidak boleh banyak. Siapa yang sanggup bikin rumah? Mahal, Pak. Satu contoh, bila kita menguasai kedudukan dalam parlimen, kita boleh bersuara. Sekarang kita punya MP ada 9. Baru 1-2 orang pun sudah bergegar sampai kena halau daripada Dewan Parlimen. Si Munira, derang si YB Aziz dan YB Daryl kena hantam lagi oleh kita punya YB Presiden, sampai giling kepala Lim Kit Siang duduk sebelah dia. Last 2 minggu kemudian terus Lim Kit Siang letak jawatan sebagai bos DAP. Dia rasa memang betul. Sebab Lim Guan Eng masa kempen DAP di Sabah, dia janji kalau kita menang, kita jadi kerajaan, kita punya 20%, 40% akan bagi sama Sabah. Sebab itu hak kita, Pak. Kamu tahu kan itu 20% kita cerita pasal minyak lah, sedangkan tai minyak pun diangkat. 20% kita akan tetap tuntut hak. Tapi itu 40%, Pak. 40% itu cukai-cukai, koprat, cukai-cukai diambil dari dari tamu-tamu, cukai-cukai, kilang-kilang, semua cukai pungut. Itu kira duit kita pungut, yang orang-orang kita yang berhabis berniaga di Sabah, buka kilang, macam-macam. Sepatutnya kalau kira itu anggaplah 100 ringgit, itu 100 ringgit kita punya, Pak. Bukan kita minta sedekah, bukan kita minta berlutut meminta 100 ringgit, itu duit kita cukai di Sabah. Janji tahun 63 sampai dalam perlembagaan itu 40% harus balik pergi Sabah. Daripada 100 ringgit itu contoh lah, 100 ringgit 40 ringgit mesti balik pergi Sabah. Tapi tidak pernah balik pergi Sabah sampai ke hari ini. Itu yang kena antara peruntukan 4 bilion ke 5 bilion. Itu tidak ada kaitan, itu tanggung jawab Putrajaya. Sebab dia atas sana mau jaga anak-anak dia semua. Tapi itu cukai kita punya 100 ringgit. Macam juga kita tanam ubi. Kita cabut ubi masuk karung, kita antar di Semenanjung. Adakah kita itu ubi kita bilang kasihlah saya itu 4 karung? Sepatutnya tidak kan? Sepatutnya sebelum antar itu 100 karung, kita sudah tahan 40 karung direct kita tahan di Sabah. Tapi itu tidak boleh. Lim Guan Eng bilang, mungkin banyaklah alasan Pakatan bilang, Mahathir yang cakap tidak boleh. Sebab
Kalau itu 40%, 20% boleh bingkrap Malaysia, boleh bingkrap Petronas. Bayangkan kalau itu duit betul-betul pergi Sabah, kalau boleh kasih bingkrap Malaysia, kamu agak galak, boleh kasih bingkrap Malaysia, berapa jauh dia akan boleh kasih bangun Sabah? Baru satu negeri. Tapi ini dia bilang boleh kasih bingkrap 14 negeri. Kita tidak mau lebih, kita tidak mau kurang. Itu kita. Sebab itu kita mau, sebelum kita berpolitik, kita mesti mau kenal di mana kedudukan Sabah. Tapi saya tidak mau cerita Sabah lah. Sebab itu kita di Penampang. Itu sebab itu saya bilang saya mau sentuh Penampang. Penampang boleh masuk 3 negeri. Itu kita kena pikir. Jangan sekadar bilang kita tukar itu. Terus teranglah, setiap peruntukan taruhlah 100 juta ke 200 juta, dia bukan terus masuk di back YB tau. Itu peruntukan bukan masuk YB terus YB jalan-jalan bawa itu 100 juta 200 juta mau bikin, tidak. Setiap peruntukan tidak kira kau kerajaan kah, kau pembangkang kah, semua melalui pembangunan, pergi pejabat daerah, pergi majelis daerah, apa saja. Sebab itu supaya bila peruntukan sudah masuk, tidak kira pembangkang kerajaan masuk di pejabat daerah kah, majelis daerah, di sana baru diagi-agi. Sebab itu ada mesyuarat tindakan daerah untuk kita bertindak apa-apa masalah kita dalam daerah. Itu mesyuarat tindakan daerah dan juga mesyuarat pembangunan daerah. Semua jutra-jutra wakil. Bayangkan kalau kau YB Penampang, kau pembangkang, kalau kau tidak kena panggil, apa macam kau mau cerita? Bila banjir, YB. Apa saja segala-gala, YB. Sedangkan dia membawa suara macam Datuk Daryl. Semasa dia meeting, tugas dia satu Malaysia, dia akan datang sini sebab setiap jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan ke apa, pembangunan, YB tidak boleh cakap kalau kau bukan kerajaan ke pembangkang akan kalau tidak ada wakil pembangkang, dia akan pergi UPPM yang lantik siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk kasih bangun kawasan kita yang sebab semua dia orang tu je fikir ke apakah kota kampung kena pilih Pak. Itu yang rujukan kita. Baru dia orang tidak kira kerja pembangkang, baru dong pergi pejabat daerah, pergi masjid daerah apa saja. Sebab dia orang yang pegang duit, bukan yang kena antar 200-300 masuk back terus YB yang akan angkat back pergi pusing-pusing. Tidak, itu bukan cara dia. Sebab itu ada mesyuarat tindakan daerah dan pembangunan daerah. Kau bayangkan Penampang boleh masuk 3 negeri, YB 3 negeri itu dilari 50 lebih YB, Adun sekurang-kurang dekat 12. Kau bayangkan dia orang yang peruntukan. Sebab itu Penampang tidak akan dikasih maju mengikut negeri. Sebab dia kata Penampang tidak cukup orang. Apa macam mau kasih jadi YB sana 3.000 orang, kau kasih jadi satu YB. Sana kawasan baru 15.000 kawasan ataupun 30.000, kau mau kasih jadi MP. Itu dia orang suka supaya sampai bila-bila kita tidak cukup orang. Cara dia orang, sebab itu dia kasih masuk kabotage polisi. Kabotage polisi ini kita paham, ini semua ada berkaitan dengan ME 63. Bila kita sebut kabotage polisi, saya kasih contoh lah, kita punya beras, semua kebanyakan kalau tidak cukup dari Vietnam, dari Kambodia, yang semua yang bagian yang paling banyak beras lah. Tapi bila kita direct import masuk Sabah mengambil masa 4 hari. 4 hari untuk sampai Sabah. Kalau kita beli direct sampai sini repacking paling-paling antara 12-13 ringgit 10 kilo. Tapi tidak boleh. Itu kapal tidak boleh direct ke Sabah. Tidak boleh. Itu kapal akan naik baras-baras apa saja
Limpas Kota Kinabalu, limpas Kuching, limpas Singapura, turun di Port Klang, satu kontraktor. Angkat beras itu. Sampai Port Klang, kita packing, dia bilang, ini beras, kita tulis sana di Sabah, ini beras wangi, beras Sabah. Lalu kalau Sarawaknya, ini beras wangi, beras Sarawak. Sebab dia ikut pasaran. Bila sudah packing, satu kontraktor. Naik lagi kapal, baru balik pergi Sarawak, baru balik pergi Sabah. Sudah 14 hari. Itu nilai dia, bukan lagi itu harga. Mungkin 28, 30, 40, 50 ringgit sudah. Siapa kita kasih salah? Macam juga rumah. Rumah sini 300.000, coba kau pergi beli di Semenanjung. Mungkin 80 ringgit, 80.000, 100.000. Kita 300-400.000 punya mahal nih. Sebab itu cabotage policy. Besi-besi daripada China atau dari mana itu yang diorang pengeluar yang besar besi tidak boleh dari Sabah. Pergi Semenanjung, satu kendaraan. Packing ikat sana, baru kita import masuk pergi Sabah. Jadi mahal, sebab itu rumah kita 300.000, sana 100.000. Sebab itu cabotage policy. Kau bayangkan, Mbak, kalau kita pikir betul-betul di Sabah ini, apa saja ada yang di Semenanjung, biar 12 negeri, kau campur, semua dia punya hasil, semua ada di Sabah. Tapi masih juga kita import, masih juga kita mengharap dari Malaya. Satu contoh macam kelapa sawit 50 lebih peratus semua dari Sabah. Paling besar pengeluar minyak sawit di Sabah, di Malaysia adalah Sabah minyak sawit. Tapi dari dulu 1 kilang minyak makan pun tidak ada. Bayangkan, bila warisan Manang baru dia bikin 3 kilang minyak makan. Itu pun, itulah tugas si YB Daryl. Dia di MITI, dia cari pelabur-pelabur sana. Kami ada minyak makan, kami ada minyak sawit. Kau dari Opera, Shell, Kenal, kami ada minyak sawit saja. Kau boleh bikin banyak minyak makan, margarin, lilin, macam-macam ada kaitan pasal minyak. Tapi tidak ada. Bila warisan pemerintah baru mau jadi kerajaan, bukan senang tuh 26 bulan mau bikin banyak-banyak, urus tanah yang sudah balipas tepat berlapis-lapis itu geran tanah pun ada ojo orang pinapang di dalam itu senarai yang sudah lapis-lapis 12. Yang orang tua mau mati sudah masih pembungkus dalam plastik dia punya LA. Tapi dia orang senang-senang mau ambil pakai aerial survey, dia suka aerial survey. Kau pun tidak tahu berapa kampung di bawah, di dalam. Bila sudah lulus itu company, dia tidak payah mau gaduh sama orang kampung. Bayangkan untuk tanah kawasan ada 10 kampung, bayangkan 10 kampung. Company tidak mau pergi gaduh, company tidak mau pergi batatak pukul sama orang kampung, tidak. Dia hanya pakai peguam saja. Nah, ini saya punya garan legitimate, ini sah punya garan, tapi di dalam itu bukan halal. Kau pikir company mau begini? Tidak. Dia gunakan peguam, dia gunakan polis. Halal. Orang kampung, siapa dia mau? Bukan salah itu company juga. Dia tahu dia mau kasih bangun. Yang dia tahu dia sudah pegang tuh lesen, dia pegang tuh garan, semua dia pegang. Tapi orang kampung udah tahu. Bercucu-cucu cicit mati. Ganti-ganti garan pun tidak keluar. Itu satu. Kedua, apa macam kamu mau kasih naik harga getah? Harga getah pun menentukan. Di sini mungkin ada yang tahu pasal getah, saya tidak berapa tahu lah pasal harga. Mungkin sini 1 kilo 20 2 ringgit lebih ke 3 ringgit. Semenanjung 16 ringgit. Apa macam kamu kasih naik harga getah? Dia bilang kami pungut sini, kami masuk storage supaya dia tidak koagulasi, tidak keras, kami mau antar Semenanjung. Kita punya getah, Pak. Tidak boleh
Ini mau bikin kilang apa itu yang sarung tangan Gata itu? Perlukah mau satu pinampang? Mungkin macam ini besar saja sudah satu kilang. Kilang Gata saja bikin glove. Gata, macam-macam Gata, jenis-jenis Gata semua ada. Tapi kalau kita ada itu kilang-kilang macam kilang tayar, kereta, semua kita buat sini, kamu agak harga Gata tidak naik. Ini beli antar baru kena bayar. Beli antar kena bayar. Bila sudah pun harga Gata murah, kan antar bisa menanjung. Balik sini sudah jadi segala-gala macam kondom memanglah. Gata, tayar, tiup, semua Gata-Gata baru kan antar sini. Yang mentah kita beli murah. Dia orang beli murah antar sudah kena jadi tayar, jadi macam-macam. Kita yang beli ratus-ratus. Sebab itu si WB Daryl kalau beli kan dia masa itu dia mau bawa semua pelabur. Kami ada Gata, kami ada sawit. Tinggal saja kau bawa kau punya kepakaran industri masuk Sabah, bikin di Sabah. Tapi Semenanjung tidak mau. Sabab tu kalau boleh kan mau tandang semua ini orang yang mau kasih maju Sabah. Macam jo kelapa sawit apa ini kayu balak kan time warisan pemerintah. Kayu balak tidak boleh lagi ekspor. Kayu balak yang kena potong semua bikin di sini. Sebab tu dia bikin satu kilang besar perabot, bikin meja, bikin segala-galanya lah, bikin di sana kan. Sebab tu dia tidak mau lagi ada potong kayu-kayu balak. Bukan bilang kita tidak mau ekspor, boleh, tapi ikut keperluan kita. Dulu kalau saya masih ingat, saya dari kecil kalau pergi kudat dulu dia punya kayu balak besar-besar sampai kudat limpas Kota Marudu. Kau tengok sungai dia dalam lagi, kuat lagi air. Sekarang tidak ada sudah kayu balak. Apa yang kau nampak sungai Kota Marudu, sungai di apa Langkon semua itu tidak ada. Kau kencing lagi laju itu air jalan daripada itu air. Mana ada lagi pokok-pokok tanaman. Sebab ini hujan kena bikin, bukan dia terus jadi hujan, tidak. Dia akan limpas kayu balak yang tinggi-tinggi, terus dia akan berlaku osmosis ke apa semua, dia naik, baru dia jadi anggun, baru dia turun balik, baru jadi air yang jernih. Yang sekarang itu sungai padas, semua gelap-gelap airnya. Saya berapa lama di Australia, New Zealand, dia punya parit di belakang rumah. Kalau kau tengok pun kau rasa boleh minum, Pak. Yang punya jangan bilang sungai, itu parit. Kau tengok saja, dan macam-macam masuk. Itu bisa dia. Kita mau kena ubah mentality. Satu contoh, kita bukan mau gaduh sama si Kenichua. Dia orang-orang sini juga. Tiba-tiba timbul Iwan Benedict. Dia bilang dia pun orang Pinampang. Dulu mama bapak dia sini sudah tidak. Dia orang terus membesar di Kadamayan. Kita karena harus pikir. Sekarang kita tanding kursi apa? Kita tanding kursi parlimen. Kita kan harus ingat, kita tanding kursi parlimen. Parlimen ni dia buat suara satu Sabah, satu Malaysia untuk dibentangkan. Kita argue, kita hujah di parlimen. Kita hujah untuk kepentingan semua Malaysia. Kalau kira si Iwan Benedict, kenapa dia mau datang sini? Saya mau tanya satu soalan. Di Kota Belud, dia sudah ada satu kursi, Pak. Kursi yang sudah tetap dia punya. Sebab dia adun di sana. Dia tinggal mau ambil sikit di Kadamayan, sikit di Usukan, sikit di Tempasuk. Mana sudah dia, ampai-ampai dia ada satu kursi sendiri yang dia kontrol, yang dia campaign sampai dia menang. Sekarang kita tanding parlimen. Bila dia jadi YB parlimen, kau agak dia mau kasih tinggal yang dun dia di Kadamayan. Saya parlimen. Saya hanya cerita untuk satu Malaysia. Saya hanya cerita untuk pembangunan Dewan Raya di sana.
Bila dia jadi parlimen, itu alasan saya mempertahankan untuk Sabah dan seluruh Malaysia. Mana yang tidak baik kita bantah. Itu parlimen. Tapi bila sudah turun pergi dun, dia mesti mau jaga di kedamaian. Masakan dia mau jaga moyok, masakan dia mau jaga kepayan. Dia adun negeri Pak di kedamaian. Dia mesti jaga itu. Dia sebagai parlimen, dia bersuara hanya untuk Sabah, untuk satu Malaysia. Itu tanggung jawabnya. Itu sebab saya bilang dia ada kursi tetap sudah Pak di sana kedamaian. Tinggal dia ambil sikit pasok ini. Ini datang tentang DAP, kau jangan susah. Kau tanding dia no. Mungkin si Anwar tidak kurang senang dengan daerah, dengan warisan. Kita minta 20 kursi, dia kasih kita 7 kursi. PKR bilang kita minta 18 kursi, warisan kasih 7 kursi. Apa bilang saya pun parti tempat apa? Minta 14 kursi. Dia minta mau 20 kursi, tapi kena kasih 14 kursi. Atas lambang APKO. Tapi bila kena kasih itu kursi 14, berapa APKO menang? 1 saja untuk warisan. PKR berapa menang daripada 7? Dia menang 2 saja. Kau bayangkan kalau warisan yang tanding semua mustahil tidak boleh menang separuh. Kalau dia menang separuh, barangkali warisan masih lagi kerajaan negeri sekarang. Sekarang kamu kasih lagi, sedangkan saya kasih kau 14 kursi, kau menang 1. Kamu kasih lagi begitu banyak, bagus warisan yang tanding. Sebab warisan dia kukuh. Di Putrajaya kita kongsi lah. Di Putrajaya tidak ada parti yang dominan. UMNO ada 15, yang satu parti ada 20, yang satu parti ada 6, itu satu parti ada 8. Tidak dominan. Dia akan pastikan dia orang mau rukut, mesti mau ada 113 kursi baru kau boleh jadi kerajaan. Ini sekarang kita mesti mau sokong Pakatan Harapan. Sebab bakal Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Kita mesti mau sokong BN. Sebab kita punya bakal Perdana Menteri Zahid. Tidak tahulah Zahid kah, Ismail Sabri kah. Ini belum menang sudah mau kasih tahu siapa jadi bos. Di Sabah, cara warisan berpikir kita bukan cerita pasal parlimen. Kita bukan cerita pasal Perdana Menteri. Kita cerita pasal hak-hak kita, kuasa kita, apa macam kita boleh pegang kuasa yang boleh tarik handbrake, boleh tekan button. Macamlah saya tengok Mahathir dia cakap, itu dia orang cakap, dia orang cakap semua bincang-bincang kalau boleh tidak ada Cina dalam kabinet. So satu cara tolak DAP keluar. Banyak yang tidak setuju. Nah itu timbul satu PPBM. Bila timbul PPBM, nah jatuhlah dari UMNO lompat, dari PKR lompat, ada lagi DAP lompat, jatuhlah Sheraton. Waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia punya majoriti pun 3 saja. 3 yang longgar-longgar. Masa dalam pentadbiran itu UMNO bilang kita mau kasih jatuh Muhyiddin, PPBM ini katak-katak semua. Dia orang bukan menang atas parti PPBM. Dia orang jadi kerajaan sebab lompat. Majoriti baru 3. Baru UMNO bilang kita kuasa, kita tarik handbrake, kita tekan button, kurang 15, jatuh Muhyiddin Yassin. Jadi Ismail Sabri, UMNO yang kalah punya parti boleh jadi Perdana Menteri. Lepas itu cerita lagi banyak sudah yang kita punya kunun lah, pemimpin yang mau masuk jail, ada sudah masuk jail, ada yang mau jadi masuk jail, ada yang macam-macam lah mau masuk jail. Pemimpin UMNO dia bilang kalau kita kasih lama lagi sedikit nih matai, silap-silap 2-3 ekor masuk penjara, siapa yang mau jamin, siapa yang mau tolong? So
masih jatuh lagi. Satu caranya, kalau Sabri kita UMNO komisi bubar, kalau tidak tarikin mereka jatuh juga. Bila berlaku macam itu, itulah kesempatan Pakatan Harapan. Dia ada berapa puluh kursi. Dia bilang tidak Pak. Kalau UMNO mau tarik handbrake, mau tarik button macam style dia kasih jatuh Muhyiddin, ada kami. Pakatan Harapan, ada puluh-puluhan, tidak payah cerita 15 kursi. Keluar saja masuk Pakatan Harapan, sign MOU, terus tutup mulut, selesai. Itu yang parti warisan marah. Bila parti warisan marah, dikutuk, tidak pernah menghargai. Dulu kami Pakatan Harapan, kami kasih jabatan begitu-gitu. Itu lain cerita. Ini tukar Perdana Menteri Pak. Bila sudah Pakatan Harapan sudah bilang kalau UMNO tarik diri, kita masuk. Kita juga di Putrajaya. Tapi katalah mungkin si Zahid ke kumpulan UMNO berpikir kalau begitu cerita lagi. Oke, kalau bubar saya Bapak Presiden sign itu surat watika. Kalau kau tidak bubar, kamu jadi calon. Kau tidak boleh lompat-lompat tahu. Kau tidak boleh jadi calon. Saya yang sign. Terpaksa bubar. Bila bubar, 5 menteri UMNO terus sana buang. Tidak boleh tanding, tidak kena sign. Nah, itu yang kamu nampak tuh bendera Barisan Nasional awal pagi sekali bangun, sepanjang jalan tak balik ke timbangan. Perempuan-perempuan, kumpulan wanita cabut semua itu flyers ke apa itu gunting-gunting semua kena cabut dari kotor. Wanita-wanita UMNO sendiri. Sewaktu kita akan nampak di Melaya, dia kira sudah ketulahan atau ketulahan di Sabah. Masa paling kuat Mahathir, masa dia kuat di UMNO, dia kasih baca. Orang-orang kita sini timbullah parti itu, timbullah parti ini, timbullah parti ini, dia kasih baca. Sekarang di Semenanjung semua baca. Ada PAS, ada Amanah, ada JT, ada PKR, ada semua banyak sudah. Sebab itu dia tidak boleh kontrol. Jadi mau jadi kerajaan kita macam mau melukut di tepi kentang, melukut jadi satu kentang, baru boleh jadi kerajaan. Sebab itu kita tidak mau pikir pasal Perdana Menteri dulu. Kita pastikan berapa banyak kursi kita mau, berapa kuat suara kita di parlimen. Itu kita pikir. Itu Perdana Menteri akan datang selepas pilihan raya. Kau bayangkan kalau saya calon bakal Perdana Menteri, saya tanding, tapi saya kalah. Bila saya kalah, kau gagal, saya boleh jadi Perdana Menteri? Tidak boleh. Sila lain orang yang jadi Perdana Menteri. Sebab yang bakal Perdana Menteri sudah kalah. So apa yang kita buat sekarang, kita mau seperti apa yang saya cakap tadi, ada puasa tarik handbrake, ada puasa mau tekan button. Sebab saya ulang balik, si Kenny Chua pun kawan, si Iwan Benedik pun kawan. Dia yang kita punya pilihan raya sekarang adalah parlimen. Itu saya cakap, kenapa dia mau datang sini sedangkan dia ada kursi Kadamayan yang ampai sudah. Dia kontrol Pak Kadamayan, tinggal diambil usukan sedikit, tampasuk sedikit, menanglah dia. Sini di Pinampang macam scratch Pak, dari mula lagi dia. Hanya DAP dengan ego kuat, dia bilang komisi tanding di Pinampang sebab kami kontrol DAP Kepayan. Cina di Kepayan tidak sama mentaliti dia Cina di Sabah. Cina di Sabah boleh duduk dengan Melayu, dengan Bajau, dengan Kadazan, dengan Dusun, dengan Murut. Dia boleh duduk. Di Semenanjung tidak. Dia orang punya pemikiran adalah Cina majority.